Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Kembali lagi dengan saya Bapak Abdul Aziz di Al-Fatih Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang toharoh. Apakah anak-anak sudah tahu apakah toharoh itu? Mari kita simak bersama-sama pengertian dari toharoh. Toharoh. Kata toharoh itu berasal dari bahasa Arab at-toharu, yang secara bahasa itu artinya adalah kebersihan atau bersuci. Sedangkan menurut istilah, toharoh itu adalah mensucikan baik badan, pakaian, ataupun tempat dari hadas atau najis dengan cara yang sudah ditetapkan oleh syariat Islam. Toharoh atau bersuci menurut Imam Ibnu Rushd itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah bersuci dari hadas. Kalau kita berhadas kecil, itu membersihkannya dengan cara berwudu. Kalau kita berhadas besar, itu bersucinya dengan cara bermandi. Yang nomor dua adalah bersuci dari najis atau khuds, yaitu membersihkan diri, pakaian, dan tempat ibadah dengan cara dibilas dengan air. Pengertian najis, najis menurut bahasa adalah apa saja yang kotor, sedangkan menurut syariat Islam berarti kotoran yang mengakibatkan sholat atau ibadah kita tidak sah, seperti darah dan juga kencing. Cara membersihkan najis atau kita terkena najis, pakaian kita terkena najis itu dengan cara menggosoknya atau menyiram, atau istinja dan istijmar. Pengertian hadas secara bahasa adalah seseorang yang lagi berhadas. Sedangkan secara istilah adalah sesuatu yang mengkotori anggota tubuh yang bisa mencegah sahnya ibadah. Seperti sholat, ya seperti orang yang lagi junub, atau wanita yang sedang haid, atau wanita yang sedang nifas, dan lain-lain. Seperti kita buang air kecil atau buang air besar, itu adalah hadas kecil. Karena hadas itu ada hadas besar maupun hadas kecil. Cara untuk bersuci dari hadas itu berdasarkan jenis-jenis hadas yang telah diketahui. Ada yang disebut hadas kecil dan ada juga yang disebut hadas besar. Perbedaan jenis hadas ini juga berlaku bagi perbedaan cara mensucikannya. Kalau bersuci dari hadas kecil itu dengan cara berwudu atau bertayamum. Seperti kita mau sholat, itu kalau terkena atau lagi berhadas kecil, kita diwajibkan untuk berwudu. Kalau tidak ada air sama sekali, kita bisa bertayamum dengan debu yang bersih. Sedangkan kalau kita lagi berhadas besar, itu cara mensucikannya dengan cara bermandi besar. Contohnya seperti orang yang lagi berjunub atau wanita yang sedang haid dengan batas sucinya. Ya, kalau mau melaksanakan ibadah, dia harus bermandi besar terlebih dahulu. Alat-alat untuk bersuci yang pertama adalah air. Dasar penggunaan air untuk bersuci dari najis sesuai dengan hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ma'u la yunajjisuhu syai'un ila ma ghaliba ala tam'ihi aulanihi au rihihi. Yang artinya air itu tidaklah menyebabkan najisnya sesuatu, kecuali jika berubah rasanya,
warnanya atau baunya. Dan alat yang kedua untuk bersuci, jika tidak ditemukan air, itu dengan tayamum atau dengan debu yang suci. Ya, ketika seseorang ingin bersuci dalam artian bersuci dari hadas dan dia tidak menemukan air untuk itu, maka diberikan kemudahan untuk masalah bersuci, yaitu dengan bersuci dengan debu yang disebut dengan istilah bertayamum. Sedangkan alat yang nomor 3, jika keduanya tidak ada, bisa menggunakan benda-benda yang dapat menyerap kotoran seperti batu, tisu, kayu, dan semacamnya. Dalam hal ini dikhususkan untuk menghilangkan najis seperti kalau kita lagi beristinja. Baiklah anak-anak, sudah Bapak terangkan dengan gamblang, sudah Bapak jelaskan pengertian dari toharoh atau bersuci dan juga bersuci dari najis, hadas, dan pengertiannya. Alhamdulillah pembelajaran pada kali ini sudah selesai. Semoga bisa membawa ilmu yang bermanfaat dan bisa dipraktekkan di kehidupan sehari-hari, yang mana intinya jika kita lagi berhadas ataupun terkena najis, kita mau melakukan ibadah harus bersuci. Ya, karena bersih itu adalah sebagian dari iman. An-nadhafatu minal iman. Cukup sekian dan terima kasih. Bila taufik walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.